9 orang. Itu pun satu kecamatan Bu, di kota semua. Nah, makanya untuk kecamatan lain ini kalau memang tidak ada yang sudah kami setorkan kemarin ke DPW, paling itu kami pakai Pak. Gitu. Udah setor kemarin. Udah kami setor, nanti paling kami pakai itu kalau memang udah ada. Kan kemarin dari timnas itu deadline-nya di akhir bulan 1. Akhir bulan 1 ini semua nama itu harus sudah masuk. Nah, mau dibuatkan surat mandat ataupun SK. Untuk masalah pelatihannya itu memang tidak lanjut dari timnas, memang benar kata itu tadi itu online memang, tetapi kami sudah di grup khusus kami memang sudah disediakan materi gitu Pak. Tapi selampung ini kami lihat di grup itu belum ada namanya yang full untuk melakukan pelatihan online itu. Paling kendala kami di situ sebab perekrutan saksi ini memang saksi partai itu ada. Saksi partai pun ada, itu ada beberapa kabupaten yang sudah melakukan pelatihan, ada juga yang belum. Dari saksi tim pendukung itu ada, tapi kan kita ini saksi kita ini namanya saksi kita ini saksi luar, tetapi ada surat mandat ataupun surat perintah. Jadi kalau umpamanya kita mau ngobrol ataupun mau melawan pun kita punya hak memang di situ, walaupun kita saksi luar, tapi kita merasa kalau di Bawaslu itu tim pemantau lah Pak. Paling kendala kami untuk pencarian saksi itu aja. Mereka kalau memang mau, ayo. Kalau nggak mau, ya namanya relawan kami bilang. Relawan itu ya, namanya relawan ya makan sendiri, ngopi sendiri, minum sendiri, bensin sendiri kata kami. Kalau kalian siap, ayo. Nanti kita hati nurani. Itu aja sih Pak. Kalau kami cuma di saksi itu aja lagi di saksi itu. Sama kata kami tadi disampaikan memang ada di tempat saya ini, ada Jakfi saya ini di daerah Tanjung Raja itu yang minta. Ya saya bilang nanti kalau memang datang APK lagi akan saya kirim. Di daerah Tanjung Raja memang belum tersentuh. Sangat pokoknya di 23 kecamatan ini Pak, hampir rata-rata di desa-desa itu saya lihat itu kebanyakan benar Wowo sama Genjer. Wowo sama Genjer kebanyakan itu. Rata-rata Wowo sama Genjer banyak itu Pak. Ya maknya ngomong memang mereka dua itu support dan dukungannya dari yang ada dari Sembilan, ada yang dari ini itu ya wajar lah kata kami. Kalau banyak Wowo sama Genjer itu banyak benar, sedangkan punya kita ini memang kan suka rela semua. Ya itu memang kendala kami di situ. Benar Bunda Mary tadi untuk sosialisasi apa ini mereka kenal sama Pak Anies ataupun Muhaimin itu sangat sedikit. Kalau untuk Pak Muhaimin paling di kalangan NU insya Allah, kalau untuk di kalangan NU, tetapi di kalangan masyarakat awam itu kebanyakan belum banyak yang tahu. Sebab benar-benar itu kurang. Caleg pun kalau saya lihat selama ini caleg, muka calegnya yang besar, aminnya kecil. Kalau kita nggak pakai kacamata besar nggak kelihatan aminnya. Calegnya yang besar. Nah rata-rata seperti itu. Beda dengan kalau melihat punya Gerindra itu caleg tengah-tengahnya itu besar, Prabowo sama Gibran. Di jalan-jalan gede itu. Iya. Gede itu yang Nyewa main bos itu kita namanya Anies ini kan nggak ada yang membantu. Yang jelas gini, Bapak yang dari Timnas ini sekedar tambahan. Kami yang merasakan yang terus berlangsung ke masyarakat dalam, khususnya Lampung Utara. Memang kami betul kata kawan dari memang sangat ini. Tetapi begini, itu sebenarnya kenapa mereka itu lebih besar bannernya, lebih banyak bannernya? Memang ada penekanan dari khususnya partai pengusung. Nah, dan mereka juga ada tekanan khusus pemerintah. Nah, ada tekanan khusus. Kenapa saya bicara itu? Sebagian dari keluarga saya ada di pihak sebelah, khususnya daging jabat anggota dewan. Nah, memang mereka itu ditekan harus membuat yang besar, harus membuat yang banyak. Sedangkan kita bukan yang nggak ada, sangat minim dan kurang penekanan itu sangat minim. Hanya itu aja sebenarnya. Nah, kenapa? Saya rasa bukan rahasia, rekan-rekan juga pernah mendengar
caleg-caleg yang ada partai pengusung kita itu mereka fokus ke selamatkan diri masing-masing. Iya. Ke presidennya kurang, tapi kalau pihak seberang itu harus. Jadi mereka ikut menggaungkan. Nah ini saran, tolong sampaikan salam kami ke pusat. Itulah khususnya Lampung Utara. Kami dari tim relawan bukan sehari dua atau sebulan dua ini, segitu terbentuk APRI 1 ya. Kami sudah terbentuk di Lampung Utara ini. Berapa kali Anies Baswedan ataupun calon presiden kita hadir di Lampung, APRI 1 selalu hadir. Salah satunya relawan yang ada di Lampung, pertama kali Anies datang ke Lampung hanya APRI 1 yang hadir. Hanya kita yang menyambut. Kebetulan saya juga pintar bahasa Sunda. Waktu saya nempuh studi saya dulu di Bandung. Jadi itulah modal saya bahasa Sunda, menyampaikan salam. Bahkan di cek itu Bunda Mary, siapa-siapa relawan yang hadir. Ya. Salah satu ya ketua ya, lebih absen dulu. Nah, kita yang hadir, salah satunya. Satu-satunya bukan salah satunya. Jadi tolong sampaikan masukan kami di kawan kepada kawan-kawan yang ada di pusat ataupun yang lebih berkompeten Bunda Mary ya. Tolong partai pengusung, calon pengusung partai pengusung ini ikut serta menggaungkan. Sebab mereka itulah yang lebih daripada kami, terutama calon kan, calon-calon dewan itu. Nah itu, ini sekedar masukan ini bapak-bapak dari pusat. Kalau kami ini hanya relawan, kumpul pun kami sung-sungan. Iya, sangat sedih, tapi kami tidak putus. Buktinya saya 27 kilo. Saya dari sini sesuai KTP saya hampir 40 kilo Pak sampai sini. Malam ini. Alhamdulillah, mungkin ini ya inilah ya rahasia Allah itu benda ya, tidak pernah akan tahu. Ya, kami tidak pernah patah semangat menggaungkan terus. Saya dari desa Gili Sukandri, Kecamatan Lampung Selatan. Wilayah kami masuk ke Lampung Tengah, Pedukuhan. Kalau hitung dari sini sekitar 42 kilo Pak. Alhamdulillah segitu baca di status pakai dengan ketua dia bisa hadir. Ini menunjukkan etos kami. Nah, jadi yang kami tekan pertama masalah saksi dari kawannya Pak Ketua ya. Mungkin kita bisa ini bahas melalui grup juga bisa. Tetapi yang lebih ini karena bukan hanya di saksi aja, ya kan? APK sama tolong rekan-rekan yang mencalonkan diri dari 4 partai, khususnya 3 partai pengusung ini. PKS, PKB dan Nasdem ikut serta menggaungkan. Jangan kalau masalah presiden terserah. Nah, kami hanya dewan. Nah, yang caleg itu Pak, tolong Pak, jangan sama dengan calon sebelah. Calon sebelah itu ya kalau Bapak nggak setuju dengan presidennya lihat wakilnya, begitu kata mereka. Tapi kalau kita tidak, saya belum pernah mendengar. Ya kalau presiden terserah bapak-bapak, ibu-ibu, yang penting untuk kabupaten. Tolong ingat saya, provinsi ini, pusat pun ini. Nah, itu sedihnya di kami. Kaki kami aja relawan, ya kan? Buktinya Bu, bisa nyampe sini dengan keterbatasan. Nah itu, betul ini ya. Bukan berlebihan maksud kami, kawan biar hal-hal kayak gini mungkin walaupun sudah sampai ya, Bung Firman ya, mungkin lebih baik kalau kami nyampaikan undang-undang ini, ya kan? Nah, ya, itulah terutama tolong bantu digaungkan, terutama dari calon Bu. Nah, calon ini mamanya ngomong, mau tidak mau, terima tidak terima, dia sudah mencalonkan itu setidaknya. Dia punya hak untuk bicara, apalagi masang banner. Tadi nyebut nama ketua umum sama Pak Sekwe. Mungkin gitu. Untuk sementara dari saya selaku anggota APRI 1, kawan-kawan yang dari pusat, ya. Dan juga kami alhamdulillah semakin kesininya. Kami semakin luas, apalagi kami sudah bersatu dengan Bunda Mary yang masanya luar biasa. Nah dan juga dari apa itu yang lainnya, mungkin 2-3 hari dengan waktu dekat ini Bunda ya, kita akan mengadakan aksi. Itu nggak ada yang membayar kami, nggak ada yang menyuruh kami, dengan ikhlas demi mewujudkan harapan kita bisa menuju perubahan yang lebih baik lagi. Nah mungkin itu aja dari saya, mungkin dari rekan-rekan yang lain silahkan itu, monggo, terima kasih. Ada lagi satu. Oh, enggak. Silakan. Duluan. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la rabbi shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
yang terhormat bapak-bapak timnas dari Jakarta. Mungkin di sini juga ada senior kami Bunda Mary yang memang tokoh Lampung Utara yang memang luar biasa, Pak. Kebetulan juga kami dari Simpul Abri 1 ini sudah terbentuk tahun lalu, Pak. Kami terbentuk di Provinsi Lampung di bawah Ketua Mega Putra untuk DP Provinsi, Pak. Untuk pusat itu ketua umumnya Ibu Siva Andriani. Kebetulan juga sampai hari ini kami dari Simpul satu belum pernah ketemu sama ketua umum sampai hari ini. Tapi alhamdulillah kami juga disupport luar biasa sama Bunda Mary. Kami sudah bergerak hampir 1 tahun, Pak, menjadi relawan kami ini dari hati. Tidak minta dibayar, tidak minta kami untuk menjadi pejabat, kami bergerak ikhlas, Pak. Billahi ta'ala. Artinya kami kalau bicara masalah finansial, Pak, mungkin sedih, sangat menyedihkan. Tapi di sini karena hati nurani kita bergerak itu lillahi ta'ala. Mungkin karena melihat kondisi sampai hari ini, kondisi bangsa kita sangat mengenaskan. Kami terpanggil, apalagi di Lampung Utara ini ada tokoh yang luar biasa, mulai dari provinsi sampai pusat. Siapa yang nggak tahu nama Bunda Mary, kami ikut bergabung menyatukan visi dan misi, Pak, untuk Amin ke depan, Pak. Insya Allah Lampung Utara kami berusaha dan berupaya semaksimal mungkin akan mengaminkan Lampung Utara ini. Untuk kami, insya Allah juga kami tadi sudah berkolaborasi dengan semua relawan juga. Kami ke Polres, ke KPU dan Bawaslu terkait kegiatan kami yang mungkin hanya tinggal beberapa hari ini dan akan kami gaungkan di Kabupaten Lampung Utara, Bapak. Mungkin itu bisa menjadi PR kita buat pusat budaya kegiatan kita. Di sini juga kami terkendala semua lini, Pak. Kami terkendala. Yang pasti kita support nggak ada, cuma bergerak keikhlasan. Kami deklarasi kebetulan tahun kemarin ya, di bulan 12 itu, Pak, kami mau kumpul 25 orang pengurus kabupaten DPD Abri 1 itu, Pak, sampai kami dipanggil ke Polres, Pak. Ya. Sampai pulang malam. Sampai pulang kami Berangkat pagi baru pulang malam. Ya. Nah, karena kamu mau deklarasi, udah itu besoknya itu diturunkan 2 mobil. Ya. 2 mobil Dalmas. APH itu Dalmas. Ya. Sudah itu dari Panwas itu 3 mobil pribadi. Nah, sudah itu dari Pol PP itu 2 mobil. Padahal kami mau deklarasi penyerahan SK aja dari provinsi ke DPD kabupaten. Itu yang mengamankan ratusan orang personil polisi sama Pol PP itu. Nah, sampai kata ketua saya itu di Mesuji sempat batal. Kenapa? Karena mereka sudah nggak ada biaya, sudah itu diintimidasi. Mereka nyerah, Bunda. Nyerah artinya ketakutan. Kata saya sama ketua saya, Mega Putra, Pak, kalau nanti mau ditangkap, biar saya yang ditangkap. Karena anak buah saya tanggung jawab saya. Biar saya yang dibawa kalau memang mau ditangkap, kan. Alhamdulillah kami deklarasi itu cuma penyerahan SK, dan itu pun sama Intel Polres, semua kami dipoto, semua nama-nama di SK dipoto di bawah mereka. Silakan saya bilang, karena kami di sini simpul, tidak ada kepentingan politik untuk kami jadi pejabat ataupun kami jadi dewan, tidak ada. Kami bekerja hanya modal keikhlasan. Nah, mungkin hanya itu sekelumit, Pak. Derita kami sebagai relawan, Ibu, demi di bawah ini, di akar rumput ini, demi Amin. Nah, satu, keduanya lagi, Pak, kami ini kan banyak bersentuhan
dengan masyarakat langsung, sudah itu dengan aparat penegak hukum Pak yang masih berkuasa. Kira-kira nantinya kita kan nggak tahu namanya perjalanan kan, kita tersandung hukum atau berurusan dengan aparat penegak hukum, urusan Amin ini ada nggak pembelaan sama kami simpul relawan ini Pak? Karena kami ini ngadunya sama siapa Pak? Kalau kami ngadu sama polisi, mereka kayaknya tidak berpihak sama kita. Nah, jadi mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan selaku ketua DPD APRI 1 Lampung Utara. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Mulai mana ya? Saksi dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama, terima kasih kepada keluarga Mary yang telah menerima kami dengan sepenuh hati dan menyediakan segala sesuatu untuk kami, merepotkan kami dari Jakarta. Tolong dihalalkan semuanya. Amin. Tolong dihalalkan semuanya. Mungkin ada perilaku dan harapan yang kurang, tolong dimaafkan, tolong dimaklumi. Sebagian dari kami ini mungkin ada beberapa orang ada yang video, tapi kan terima. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah itu tidak mengurangi semangat kita semuanya buat bersilaturahmi ke semua pendukung kami, baik itu relawan maupun itu dari partai, kader partai maupun simpatisan partai, semua kita tempatkan sama karena kita ingin sebuah kemenangan yang tentu harus kita lakukan bersama-sama. Kata Pak Anies, kita ini lagi benar-benar sedang mendaki dan sudah sedikit lagi mencapai puncak. Sedikit lagi mencapai puncak. Dan ini kalau kita salah langkah, salah perhitungan, persiapannya yang kurang matang, kurang solid, kurang berdoa, kurang ikhlas, bisa jatuh. Kata Pak Anies, kalau mau menuju ke puncak itu memang harus berat naik terus. Insya Allah pada saat tertentu itu kita akan sampai puncak. Nah, ketika kita sampai puncak, ada hal-hal yang begitu membuat kita luar biasa gitu, nggak bisa diungkapkan. Beda halnya ketika kita berjalan landai lurus terus, itu nggak akan pernah sampai puncak. Apalagi kalau jalannya kita menurun, nggak akan pernah kita sampai puncak. Jadi memang ini adalah sebuah perjalanan yang sangat mendaki dan sangat berat. Jadi dan ini adalah ladang perjuangan kita, ladang dakwah, ladang ibadah kita. Mudah-mudahan hal yang berat ini dicarikan jalan, dibukakan jalan buat kita supaya bisa melewati jalan yang berat. Itu pertama, pesan Pak Anies. Selanjutnya adalah tadi sudah disampaikan bahwa tujuan kita canvassing atau kalau saya itu lebih kepada perjalanan silaturahmi dalam rangka kita ingin mencapai sebuah tujuan. Karena di dalam silaturahmi itu mungkin semuanya sudah tahu. Satu pertama, insya Allah umur kita sampai saat ini alhamdulillah dipanjangkan seperti ini. Dari Jakarta kemarin alhamdulillah umur kita semuanya dari Jakarta 6 sampai sini sekarang. Berarti sudah dipanjangkan. Kalau tidak sampai sekarang akan 18 jam. Sudah dipanjangkan. Yang kedua, alhamdulillah rezeki berlimpah. Kita dapat bersyukur makanan, terus kita diberikan kesehatan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan silaturahmi ini membuahkan hasil yang lebih besar buat kita semua.
buat bangsa ini, buat anak-anak bangsa ini, buat cucu kita, buat anak-anak dan cucu kita semuanya. Insya Allah kalau ini kita jalankan dan ini menghasilkan sebuah kemenangan adalah kemenangan untuk Indonesia, bukan semata-mata kemenangan Pak Anies atau Pak Muhaimin. Kalau kata Pak Anies ini bukan persoalan untuk memperjuangkan seseorang, bukan persoalan memperjuangkan sebuah kelompok, ini adalah perjuangan untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Itu yang kalau kita samakan dulu. Ya. Nah, berkenaan dengan tadi tentang tentang saksi. 10 hari yang lalu atau tepatnya mungkin 2 minggu yang lalu sudah ada PKPU perubahan yang tadinya sebelumnya PKPU 2023 itu menyatakan satu mandat hanya berlaku untuk satu orang hanya berlaku untuk saksi, satu mandat berlaku untuk saksi presiden hanya untuk presiden, saksi pilek satu. Awalnya seperti itu. Melihat situasi itu, beberapa elit timnas itu melihat, wah ini harus kita perjuangkan bagaimana caranya supaya satu orang bisa mendapatkan 2 mandat. Dalam waktu sekitar 10 hari itu diperjuangkan berhasil. Akhirnya mengeluarkan ada semacam dengar pendapat antara DPR RI dengan KPU untuk membahas itu, sehingga keluarlah peraturan tambahan atau perubahan PKPU tahun 2023 itu yang boleh membolehkan satu orang satu saksi bisa mendapatkan 2 mandat. Rengganis Lampung Utara. Wah, Bapak yang bikin linknya, Pak. Pak, yang bikin link untuk teknis Bapak. Iya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi itu, saya lanjut ya Pak ya. Oh iya, mari Pak, silakan Pak. Nah, terkait dengan mandat saksi. Mandat saksi itu nanti akan dikeluarkan oleh TKD tingkat 2 atau TKD kabupaten kota. Itu. Nah, di situ nanti penentuan saksi itu ditentukan oleh TPD tingkat 2 yang menentukan. Nah, selanjutnya itu adalah rekrutmen SDM saksi itu bisa dilakukan oleh partai ataupun nanti partai merekrut relawan, bisa saja seperti itu. Tetapi semuanya itu nanti adalah orang-orang yang didaftarkan oleh partai ke TKD. Itulah yang akan mendapatkan yang namanya surat mandat saksi. Di KPU tidak ada istilah saksi dalam, saksi luar. Itu adalah istilah kita di Timnas. Saksi itu ada satu, saksi mandat yang bertugas di TPS, di dalam lingkup TPS. Sebenarnya kalau ada waktu sebenarnya nggak tahu nih ini udah materi BIMTEK seperti itu kira-kira. Jadi saksi itu seperti itu, tidak ada istilahnya dari, nggak tahu saya tadi angkatnya dari diserahkan ke DPW terus di Timnas menentukan itu siapa, itu DPW apa dan Timnas itu siapa, saya mau tanyakan ya. Jadi gitu. Memang awalnya ada beberapa kelompok komunitas relawan, mereka betul mereka merekrut dan menseleksi calon-calon saksi. Sudah ada banyak, itu udah puluhan ribu. Tetapi itu nanti harus diklasifikasi lagi per kabupaten kota, diserahkan lagi kepada relawan-relawan untuk diserahkan kepada partai pendukung, partai pengusung yang akan mendaftarkan itu ke TKD tingkat 2. Seperti itu kondisinya.
Jadi kalau teman-teman relawan mau menjadi saksi, silakan bekerja sama dengan partai pendukung yang kemudian nanti katakan saja bahwa memang dari awal bahwa kita itu relawan itu memang menyiapkan sumber daya saksi sebanyak-banyaknya, apakah itu nanti bisa menjadi saksi pilpres ataupun itu menjadi saksi pileg buat partai-partai. Relawan hanya sebatas menyiapkan sumber daya. Apakah itu terpakai atau tidak, itu tergantung partai. Kalau partai itu merasa sudah mencukupi dari kadernya, mungkin relawan bukan tidak terpakai, bisa saja untuk menjadi sebuah kalau bahasa tadi saksi luar. Saksi luar. Seperti itu. Ada partai-partai tertentu yang memang mereka karena kekurangan, mereka rekrut dari relawan-relawan yang memang sudah terlatih, yang sudah terverifikasi, sehingga mereka rekrut bisa itu jadi saksi pilpres maupun saksi partai mereka. Seperti itu ya. Jadi kalau relawan tidak ada akses langsung untuk mendaftarkan jadi saksi. Garis bawahi. Tidak ada akses langsung relawan mendaftarkan sebagai saksi. Itu yang mendaftarkan adalah partai. Partai. Persoalan itu dia rekrutmennya dari relawan atau kader itu sudah persoalan mereka. Di garis bawahi ya, itu ya. Clear di situ ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Seperti itu. Soal mandat. Mandat hanya satu, hanya untuk saksi mandat. Tidak ada mandat untuk saksi luar. Ingat, tidak ada mandat untuk saksi luar dan tidak berlaku di lingkup KPS oleh KPU maupun Bawaslu. Yang ada adalah itu pemantau. Pemantau itu ada jaringan pemantau pemilu yang resmi dari Bapilu, Bawaslu itu sudah banyak. Ada sekitar saat ini sekitar 15 atau 20 jaringan pemantau pemilu. Teman-teman kalau mau jadi pemantau pemilu bisa mendaftar itu sudah ada di Bapilu masing-masing. Mendaftar di sana silakan mendaftar jadi pengawas, pemantau. Pemantau itu harus netral. Dia tidak boleh yang namanya berpihak atau memakai simbol-simbol pihak tertentu karena dia harus netral. Kalau pemantau. Nah, buat teman-teman yang sekiranya nanti tidak mendapatkan surat mandat saksi dari partai, teman-teman menempatkan diri saksi luar. Bahasanya jangan disebutkan saksi luar tidak diakui. Nah, nanti kita dari Timnas Deputi Saksi akan mengeluarkan semacam surat. Bahasanya sampai hari ini lagi kita bahas. Tadinya surat mandat relawan saksi ini akan menjadi ketika disebutkan surat mandat ini akan menjadi bisa menjadi problem buat teman-teman ketika pada hari H. Makanya sekarang kita akan lagi cari kata yang pas sehingga memang itu tidak berlaku sebenarnya. Itu hanya menempatkan bahwa teman-teman itu adalah kami hanya sebagai pemantau. Bukan pemantau. Kalau pemantau harus netral. Kalau kita memang berpihak berarti tidak semacam bisa jadi nanti semacam surat tadi sudah diskusi itu semacam surat tugas pengawas dari paslon. Itu hanya sifatnya pengawas bukan pengawas, pengawalan dan pengamanan. Nah, pengawalan dan pengamanan. Kebetulan di Deputi Saksi kita ada Direktorat Pengawalan dan Pengamanan. Nah, ini juga tadinya membuat satgas. Satgas juga kurang tepat bahasanya untuk di sana. Nah, ini nanti pengawalan ini bisa berlaku teman-teman itu bergerombol katakanlah di DPS nggak apa-apa diperbanyak. Diperbanyak itu pasti nggak ada masalah. Di luar itu nggak ada masalah. Walaupun kita nggak terdaftar sebagai nggak ada masalah. Bisa aja kita sebagai pemilih biasa aja datang rame-rame ke sana. Kalau ditanya, nggak apa-apa, kami mau menyaksikan, kami masyarakat berhak menyaksikan, bahkan masyarakat siapapun berhak memfoto, memvideokan hasil C hasil. Kalau dulu C1. Nanti kita bisa keliling-keliling ke TPS. Yang penting boleh saja, yang penting itu jangan membuat kegaduhan.
Kalau ketika ada kegaduhan kita dianggap membuat kegaduhan dan itu bisa delik hukum. Itu. Kalau kita datang rame-rame ke sana enggak apa-apa. Bila perlu kalau satu TPS itu katakanlah ada sekitar 300 plus 6, 306. Di sana kita ada 200, datang semua 200, nungguin dari pagi dari 6:30 sampai penghitungan enggak apa-apa. Saksi di dalam akan lebih kuat posisinya. Oh, itu bisa saya di dalam. Enggak apa-apa. Bahkan saksi luar ini perannya jauh lebih besar ketimbang saksi yang ada untuk mandat. Saksi mandat dia hanya administratif. Sehari sebelumnya dia menyetorkan surat mandatnya ke KPPS bahwa saya lah yang mendapat surat mandat tugas sebagai saksi. Sehari sebelumnya. Pada hari H, saksi harus datang paling lambat jam 6:30 sudah dapat di lokasi, nanti dikasih ID dan sebagainya sampai nanti begitu itu datang mereka akan ada briefing atau segala macam semacam cara singkat, terus kemudian nanti harus memeriksa absen segala macam, terus ketika kotak suara datang dilihat ini rusak atau tidak, kalau rusak harus komplain, harus bikin berita acara, dan mulai penghitungan sebagaimana penghitungan surat suara sampai nanti kalau ada surat suara itu rusak, saksi berhak menyatakan keberatan dan itu minta diganti. Sampai nanti perhitungan sampai laporan itu tugas saksi yang mandat di dalam. Saksi luar dari sekarang pun sudah bisa bergerak, mengajak tetangga sekitar, ayo kita nanti tanggal 14 kita harus bagaimana caranya, itu aja. Terus bergerak terus gitu sampai area di Jogja itu ada sekelompok di beberapa tempat mereka pada saat hari ibu-ibunya, terutama ibu-ibu, mereka akan tumpengan dulu salah satu tempat mungkin sekitar 50 meter dari TPS. Mereka akan tumpengan ngumpul di sana, habis itu mereka rombongan rame-rame datang ke TPS. Ini secara psikologis menggerakkan dan pengaruh secara psikologis masyarakat. Dari rumah kita mulai ngajakin tetangga, ayo kita pilih Pak Anies ya, nomor 1 ya. Dipengaruhi terus. Pada saat perhitungan ini luar biasa. Ketika mereka rame-rame dua itu kan membuat suasana yang itu. Yang lain itu keder gitu. Kalau kita kayak gitu, itu saksi luar kayak gitu. Yang penting kita jangan membuat keributan. Itu aja yang penting. Keributan dalam arti ini, kalau riuh biasa, keributan itulah mengganggu yang di dalam itu yang tidak boleh. Ya gitu. Itu ya clear ya tentang saksi luar, saksi dalam, mandat dan kemandat. Kayak gitu. Nah, gitu saya kira tentang persaksian di TPS kayak gitu ya. Jadi saksi itu nanti mandatnya dikeluarkan oleh TKD tingkat 2. Nah, itu nanti saksi itu sumbernya dari partai, persoalan partai merekrut dari relawan atau masyarakat itu haknya partai. Nah, sekarang tugas teman-teman ketika ingin benar-benar ingin menjadi saksi dapat mandat, mendekatkanlah diri kepada partai pendukung. Di Lampung itu dibagi 3, PKB 5, PKS 5, Nasdem 5. Saya nggak tahu itu 5-nya di mana-mana aja. Nah, silakan teman-teman di Lampung Utara lihat siapa ketua TKD-nya. Kalau itu dari PKS, mendekatlah ke PKS, serahkan ke PKS. Pak, ini kami dari relawan menyerahkan diri untuk jadikan saksi. Kalau mau dipakai silakan, tidak kami tetap akan kami akan terus mengadakan pengawasan di TPS. Sudah gitu aja. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kira-kira saya kira itu dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa kita obrolkan. Terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum. Dari akar rumput kita Maaf Bu, bisa diulang? Bisa diulang mengenai jangan Anies bersentuhan dengan partai tadi. Oh iya, udah nyampe sebenarnya. Saya cerewet banget itu. Karena apa? Karena kami pengennya Pak Anies itu datang ke suatu daerah itu ketemu dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kayak kami ini kan bersentuhan langsung dengan akar rumput sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok dalam. Nah, kami ini kan
merekrutnya itu sampai ke dalam-dalam itu lewat satu, kami kumpulkan lewat pengajian akbar gitu. Nah, kami pengen Pak Anies itu datang jangan hanya ketika partai yang seperti kemarin, maaf ya, Pak Anies kami lihat jadwalnya tanggal 17 akan ke Lampung. Ibu, Masya Allah ya, teman-teman ini saya ajak rapat. Kami biasanya di Jumat kedua di tanggal 19 mestinya di Masjid Jami. Saya bilang ini jadwal Pak Anies, saya coba masukkannya. Saya lewat Ibu Wakil Gubernur kemarin itu. Kami siap, saya siap dengan mengumpulkan semua masyarakat dari akar rumput dari desa-desa, tidak hanya Lampung Utara, nanti ke kabupaten-kabupaten lain, dan relawan semua kita undang. Siap ya, kita pindah dengan resiko dana tidak sedikit, puluhan juta. Karena apa? Kami harus nyewa tempat stadion, ya kan, yang berisiko juga karena akan bertabrakan dengan pemerintah daerah. Seandainya mereka tidak setuju dengan pilihan kita, karena mereka sudah tahu brandnya kami ini sudah digaris ini 01 gitu kan. Nah kemudian kita harus dengan sewa taruh yang belasan juta, sound system dan segala macam itu ya puluhan juta. Oke, siap, bukan hanya ada duit enggak, tapi kami yakin akan ada jalan keluar itu. Oke, saya masukkan surat lewat Wakil Gubernur, Bu Nuni, dia dari PKB dan dia camat juga. Oke, sudah masuk, dan itu akhirnya kami pindahkan tanggalnya ya. Terus detik-detik sudah katakanlah 80% lah persiapan kami sudah busukkan kemana-mana. Tiba-tiba H-2 kami dengan kabar bahwa dipindah ke Lampung Timur ke tempat haulnya Benanuni Manukuna dari PKB. Partai lagi nih yang ambil nih. Oke, partai lagi ambil. Pagi itu, siangnya diambil lagi sama partai lagi PKS. Dan saya juga hadir, teman-teman juga hadir. Kan hadir sebagai relawan gitu. Dan masanya pun ya teman-teman kami sendiri dari PKS tuh. Nah saya kan ya Rob, begitu kami sudah mempersiapkan dengan demikian ininya dengan orang-orang yang dari akar rumput, kami nggak berharap ini bukan. Kami pengennya Pak Anies ketemu nih dengan orang-orang yang dari gunung sana, bukit sana. Tapi kami tetap ada alhamdulillah 19. Saya semangat di teman-teman, ada tidak ada Pak Anies kita tetap ini. Alhamdulillah gitu. Dan kita undang itu penceramahnya dari Jakarta. Artinya dalam hati ini kami pinginnya kita berdoa. Ya alhamdulillah kalau ada pertolongan Allah menang di putaran satu ini ya. Kalau seandainya dia masuk di putaran kedua, mohonlah. Nanti kan berarti ada waktu, jadi sampai Desember atau apa? Putaran kedua. Jadi berharap Pak Anies ketika masuk daerah-daerah itu juga, ayolah jangan sampai didominasi oleh partai aja. Ketika orang-orang seperti kita ini yang tidak berharap, kami tidak bukan mau jadi anggota legislatif, bukan pejabat, kami juga pengennya Pak Anies itu ada di tengah-tengah kami, dan Pak Anies itu ini loh merasakan orang-orang rakyat kecil seperti kami ini merindukan beliau, dan kami juga bisa guyup, dan orang-orang yang seperti inilah yang bagi saya berbaur sampai ke ini ibaratnya itu dari apa ya, dari yang penjahat sampai ke ulama, dari yang kita dari grassroots memang istilahnya orang yang punya harian cuma dapat 5.000 10.000 hariannya, sampai yang ini juga kita berkawan gitu Bunda. Boleh saya itu tentang itu? Siap. Tentang jadwal Pak Anies ya. Jadi gini Bu, di Pak Anies itu sebelum terbentuk timnas itu ada sekretariat Anies Baswedan. Sampai saat ini pun tetap berjalan. Sekretariat Anies Baswedan itu dibentuk beberapa hari sebelum Pak Anies turut purna tugas. Sebelumnya itu orang itu seenaknya aja minta jadwal Pak Anies. Akhirnya sekretariat Pak Anies membuat email pengajuan surat apapun melalui itu. Nah
Nah, itu nanti akan dilihat siapa yang mengajukan. Pokoknya akan dilihat tuh kan jelas nanti di mana tempatnya, masanya bagaimana, tujuannya apa segala macamnya. Itu akan dipelajari oleh tim. Itu dalam waktu 5 hari sampai seminggu lah kira-kira, itu udah hampir 3.000 surat langsung masuk. Kebetulan saya dan beberapa teman itu berhubungan erat dengan tim ini. Nah, itu kalau kita mau minta jadwal Pak Anies di luar partai, memang harus langsung ke sana dulu. Ke sekretariat Pak Anies. Ada yang karena Pak Anies itu orangnya sangat perfect dan dia sangat mengikuti SOP apa yang sudah tertulis. Contohnya rundownnya itu, nah jadi gitu ini. Sebelum terbentuknya timnas segala macam ini, partai sekali bernasdem pun untuk meminta jadwal, kita kan setelah Pak Anies dideklarasikan, Pak Anies langsung kemana-mana. Pertama ke Medan, kemudian Ciamis, Tasik, saya ikut beberapa tempat itu. Itu harus masuk dulu surat ke sana. Dilihat dulu nih, schedule-nya pas nggak nih. Setelah masuk situ, oke nih schedule bisa. Dilihat rundown-nya satu persatu. Gitu. Setelah itu nanti disetujuin dari partai dan setelah diklopkan dengan sekretariat Pak Anies, oke ini rundown-nya, udah itu yang dipakai dan nanti di CC Pak Anies. Itu. Nah, orang dekat sekalipun dengan Pak Anies. Ini contoh saya sendiri nih. Dengan sahabat saya, tiba-tiba di Tasik itu ada tokoh di sana mau nyelip di rundown itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau kita nitip-nitip. Gitu. Jadi Pak Anies itu dia akan melihat surat yang masuk di sana. Nah, contohnya kalau di Lampung kemarin, katakanlah Partai Nasdem yang meminta ke sekretariat Pak Anies. Nasdem nggak bisa juga semena-mena Pak Anies kamu kesini, nggak bisa. Dia harus keluarkan dulu sekretariatnya bagaimana ini. Nanti dilihat kan ada nggak komponen masyarakat yang lain yang masuk di schedule yang bersamaan dengan permintaan Nasdem itu. Kalau ada nanti dimasukkan di mana? Kayak gitu Bu. Jadi nah awalnya sebelum masa kampanye Pak Anies itu wajib dia mewajibkan dirinya ketemu dengan simpul relawan di daerah di mana dia datang. Partai dan simpul relawan dia wajib, dia minta waktu khusus. Beberapa kali pertemuan datang ke daerah itu kita fasilitasi tempat untuk Pak Anies. Di daerah tersebut untuk relawan mengadakan Pak Anies. Jadi gitu. Nah, belakangan ketika sudah masuk kampanye, wah itu sudah, itu jadwal KPU masuk, segala macam masuk gitu. Nah, Ibu waktu pertama kali Pak Anies di Lampung Tengah kalau nggak salah. Iya, Februari 2020. Itu Februari itu Partai Nasdem. Iya, betul. Saya itu permintaan, saya bilang banyak banget permintaan kita. Ini Pak Abi, kita ada di sini, ada di pesantren sekian 15.000 setiap orangnya datang. Pak Anies harus datang. Silakan suratnya datangin ke Pak Anies. Kalau mau datangin, nggak bisa teman-teman nitip ke Nasdem, nggak bisa, akan bisa, karena nanti akan diklopkan. Gitu. Nah itu kemarin saya tahu juga ketika PKS ngundang, saya dikomplain sama teman-teman relawan dari Lampung. Ini gimana sih teman-teman pusat nggak bisa mengusahakan? Bukan nggak bisa mengusahakan, teman-teman ada nggak mengajukan surat permintaan? Kayak gitu, kayak gitu. Tapi permintaan itu langsung ke sekretariat Pak Anies dan itu nanti akan diklopkan itu. Schedule ini kan bisa jadi sehari itu bisa 2-3 tempat Pak Anies itu. Nah ini kan dia di mana nih? Dia namanya yang mana yang paling urgent dulu, yang mana? Apakah sudah terwakili semua dulu? Nah ini masuk semua. Gitu. Pak Anies itu dia bukan wah ini nggak ada istilah Pak Anies. Semua Pak Anies itu kalau itu memang itu dia terabas saja dia. Gitu Pak Anies itu.
nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, sebagai masukan juga. Tapi itu banyak banget keluhan, bukan hanya di Lampung. Ya. Banyak tempat, tapi prosedurnya kayak gitu. Iya, saya paham Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu jadi apa? Jadi masukan juga nanti saya sampaikan. Iya, saya paham prosedur yang harus dilakukan, ya kan? Dan itu sudah kami lakukan, Nah, karena ini kan cerita untuk skup Lampung ya. Karena berubahnya itu gratis, mendadak dan diambil oleh orang yang begini. Lampung ini kan PKB-nya itu kan Banuni, wakil gubernurnya langsung kan. Nah, setelah ada jadwal itu, saya hubungin tuh Bu Nuni nih lewat Dr. Zam kan, masukkan surat ini dari kami ini. Bunda Nuni ini ada namanya Dr. Zam yang kemarin berhenti jadi pegawai negeri hanya untuk mendukung Pak Anies. Itu teman dekat saya. Oke. Bu dokter kan sudah tahu perjuangan sama-sama saya, dia relawan ganti presiden untuk Prabowo dulu. Dia tahu betul saya tahu betul beliau. Beliau subhanallah ya orangnya ya. Nah, ya udah Bunda, buatlah surat. Katanya. Ya udah saya buat surat. Terus dia ceritakan sama wakil gubernur Bunda Nuni ini dari PKB. Oke, buat surat terus Bunda Nuni selaku ketuanya di Lampung ini. Ya, ketuanya. Kemudian kata Dr. Zam, Bun, sudah disetujui sama Bunda Nuni, sudah masuk surat ini ke Timnas, sudah digodok, dan insya Allah karena Lampung Tengah itu kemarin sudah dan hari ini belum tahu siapa yang akan penyelenggaraan di Lampung Tengah, maka kemungkinan besar akan dibawa ke Lampung Utara. Ini sudah digodok di Timnas. Bahkan Kiai Sumarta WA saya, Bunda silakan diskusi, Bunda ada salam dari Timnas, silakan diskusi, Bunda bikin aja rondonnya menyesuaikan diskusi dengan Lampung Tengah. Saya bilang Kiai, Lampung Tengah tidak ada penyelenggaranya, belum ada. Oh ya sudah kalau begitu. Artinya sudah digodok itu di Timnas dan tiba-tiba mendadak diambil sama Bunda Nuni, dibawa ke Lampung Timur untuk acara haul ayahnya. Itu yang saya maksud, bahwa ini kedatangan Pak Anies ini terus terang aja memang didominasi oleh partai, gitu loh. Jadi kami yang orang biasa ini bisa ini ya, apa namanya, bisa dengan mendadak mentalnya juga. Kembali ke kita di rundown. Bisa saja sebentar ya, sabar. Rundown itu bisa jadi sudah dibahas di Timnas. Bisa jadi Bu. Partai bahas sebentar saya. Bisa juga. Itu sudah masukkah ke Pak Anies dan sudah di ACC sebelum di situ Bu. Dan itu bisa saja memang ini saya bukan ini ya, karena bukan saya nggak ada urusan sama partai. Saya murni orang relawan. Siap. Saya dan dimanapun saya selalu memperjuangkan relawan. Nah, itu rundown itu kalau belum di-akses Pak Anies itu bisa berubah sesaat. Bahkan ini mau berangkat ada kejadian di hari H acara sore siang itu acara itu paginya Pak Anies menyatakan batal karena sesuatu yang itu. Nah, ini memang kadang-kadang satu tidak bahwa kita tidak punya relawan, memang dia tidak punya kekuatan kekuatan politis ini ya, bukan kekuatan grassroots ya. Nah di situ memang kadang-kadang gimana saya itu membahasakan kita selalu jadi terkorbankan ya, gitu. Tapi gini Bu, kalau Pak Anies dia nggak pernah yang namanya kalau sudah ada di rundown dia akan ikuti rundown. Baik, ya. Kecuali kalau tiba-tiba itu tadi nggak tahu kalau memang 100% itu kuasai itu pendanaan segala macam dari partai dan teman-teman tidak mengawal ke tim Pak Anies ini, memang itu biasanya kita selalu itu awas ya terutama ke ajudan yang datang, ajudan mengawal sama tim advance selalu
ini rundown ini jangan berubah ya, rundown ini jangan berubah. Nah, kalau itu teman-teman tidak ada yang meminta untuk mengawal itu, sangat kemungkinan berubah. Sangat kemungkinan berubah. Kejadian pertama gimana ya? Kejadian di Riau atau di Aceh gimana? Itu tiba-tiba batal. Karena itu tuh batal. Kenapa? Tiba-tiba ternyata Pak Anies dipanggil Pak Surya Paloh. Acara itu. Iya. Kayak gitu Bu. Itu apa? Ketika sudah masuk masa kampanye itu. Kalau sebelum itu Pak Anies sudah. Iya. Ya. Kami Memang itu masukan itu bagus sih Bu. Masukan bagus. Saya kira memang nanti kita gimana ya, dia udah waktu sedikit begini. Mudah-mudahan Mungkin itu buat catatan aja Pak. catatan. Ya kita nggak tahu kan nanti misalnya Betul, dia betul. masuk ke Dan itu putaran kedua dan ya. itu keluhan-keluhan itu Bu, keluhan-keluhan itu selalu kita masuk langsung ke asisten pribadinya dan itu disampaikan. Ya. Disampaikan itu. Begini. Panas kadang-kadang, kok bisa begitu ya? Iya. Iya. Ini maksudnya kita akan ada dua putaran kan. Berarti kan ada Nah, saya kemungkinan sekaligus masuk saya ke sampaikan tentang survei internal kita. Ya, saya sampaikan. Kita sebelum debat ketiga Pak Anies itu, kita ada 2 survei. Survei Pulau Jawa, survei nasional. Survei Pulau Jawa, Prabowo 37, Anies 33. Pulau Jawa. Ganjar 16. Ya, itu terus margin errornya 2,5. Berarti itu sudah mendekati secara itu ya. Itu Pulau Jawa. Dicek lagi ke bawah itu ada 14% yang belum menentukan pilihan. Nah, itu singkatnya. Dicek lagi hasilnya, itu yang masuk putaran 2 itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Itu di Pulau Jawa ya, Pak ya. Ketika diturunkan lagi, kalau head to head antara nomor 1 nomor 2, nomor 2 kalah. Nomor 2 kalah kalau head to head. Head to head katakanlah nomor 1 nomor 3. Head to head nomor 1 menang. Hasil survei kita. Tapi hasil survei itu tidak menunjukkan hari tanggal 14 Februari. Survei adalah berlaku pada saat disurvei pada saat disurvei ya Pak. ya. Survei Pak, bukan survei. Kalau survei itu 1 survei hari survei. atau 2 hari sebelum debat Pak Anies, kita menyelesaikan survei internal itu nasional. Survei nasional kita Pak Prabowo 35%, Pak Anies 33%, Ganjar tetap di 16%, margin error 2,5%, belum menentukan pilihan 14%. Dengan 33-35 margin error 2,5, artinya Pak Anies itu sudah bisa menang, bisa sama atau bisa menang 0,5%. Itu. Dicek lagi ternyata memang 1 dan 2 yang masuk putaran kedua. Nomor 3 tetap out. Ya. Nah, di putaran kedua ya kira-kira gitu lagi. Dengan head to head itu kayak gitu. Insya Allah pada saat hasil survei itu kayak gitu. Itu kita rilis kira-kira seminggu setelah itu. Itu menggembirakan buat kita, tapi tidak boleh kita wah ini enggak boleh. Kalau kita bagi kami di situ justru kita dengan survei Pak Anies yang kalah itu justru tantangan buat kita. Kita harus lebih bergerak. Tapi dari survei internal kita kayak gitu. Insya Allah kalau ini berjalan masuk putaran kedua, makanya kita jangan terlalu keras menghajar yang namanya Pak Mahfud. Sebagian besar kemungkinan nanti ada sebagian besar ada sebagian dari pemilih nomor 3 itu akan beralih. Betul. Jadi kita jangan terlalu biarlah nomor 3 menghajar nomor 2, kita nggak usah
usah ikut mengajar nomor 3. Biarlah nomor 2 mengajar nomor 3. Biarin aja. Biarlah mereka berantem. Kita mengajar aja. Tidak salah. Kita berdoa aja kok. Yang kedua, kita mengadakan pikon. Pikon kita akan melakukan saksi akan pikon. Nah, di Lampung itu ada nanti ada kabupaten dari sekitar 15 kabupaten, 15 kabupaten. Nah, Lampung Utara juga nanti akan ada sampel. Sampelnya itu kecamatan, terus ke desa, terus desa itu setiap apa? Desa itu ada 1 TPS. Tidak semua kecamatan, tidak semua desa. Yang random sampling juga TPS. Itu nanti mungkin setelah ini saya kasih lihat kecamatan desa mana aja dan nomor TPS berapa. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak bisa membantu mengisi TPS yang tersebut untuk menjadi tenaga penginput data untuk pikon. Untuk pikon kalau tadi relawan kan gratis ya, nggak dibayar kalau saksi ya. Kalau ini ada uang rokoknya, ada uang bensinnya, ada uang pulsanya, cuma nggak mahal, nggak seribu. Karena kita juga sampai saat ini belum tahu ada uangnya dari mana. Tapi insya Allah kita usahakan penginput dapat 100.000 untuk pikon. Nah ini insya Allah samplingnya ini itu apa, merepresentasikan nasional. Meskipun nanti hanya sekitar 1.500 TPS seluruh Indonesia dan tersebar seluruh Indonesia, minus beberapa provinsi yang ada di Papua. Lampung Utara ada, semua Lampung itu dapat, cuma beberapa variasinya. Untuk dari Lampung Selatan sudah saya kasih ada 5, ada 5 kecamatan, 5 desa dan 5 TPS. Di Lampung Utara nih saya buka, nanti saya kasih. Mudah-mudahan bahwa ibu bisa mengisi di tempat-tempat yang terisi. Itu kira-kira. Ayo. Udah kasih 15. Belum. Ayo, apa ini nama Bapak, kampung di sini dan apa harapan? Harapannya ya lebih maju lagi untuk pemerintah Indonesia di sini di Kampung Ogan 5. Ogan 5, Kecamatan Lampung Barat. Lampung. Ya, Lampung Utara. Lampung Utara, iya. Nih. Oke. Ayo Pak, Pak, perubahan. Ya bajunya mana? Boleh. Tenang Pak. Ya, tujuh lagi Pak. Ya. Bisa dikeluarin nak buahnya nggak? Lagi kerja Bu. Sebentar aja gitu, kita foto bersama gitu. Jauh Jauh ya. Lagi nyapu singkong. Wah, udah. Pak, minta 2 Pak. Ayo Pak, perubahan. Ya, anak ini ya. Ayo perubahan. Ini sambil nambal ban satu kendaraan tim Amin di Lampung. Kebetulan ada bocor halus. Oke. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli 1 unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya.